Ada satu prinsip yang berlaku di Alkitab, bahkan dari sejak awal, dan itu merupakan pertanyaan yang Tuhan tanyakan kepada orang yang mau Dia pakai, atau orang yang melaluinya Dia mau buat mujizat, atau Dia mau tolong. Ya, pertanyaannya adalah, what is that in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Ini sebenarnya pertanyaan yang Tuhan tanyakan kepada Musa. Waktu itu Musa, dia sudah 40 tahun dididik dalam segala hikmat Mesir, ya, dia berkuasa dalam segala perbuatannya dan perkataannya, tapi kemudian dia lari sembunyi di padang gurun sampai umur 80 tahun. Lalu ketika Tuhan mau pakai dia rasanya nggak punya apa-apa, lalu Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Coba kita lihat ya ayatnya ya, dari Keluaran 4 ayat 1. Ini waktu Tuhan panggil Musa dan Tuhan mau pakai dia. Dan Musa ini sudah hilang rasa percaya dirinya. Karena 40 tahun di Mesir dia pikir menjadi orang yang hebat, ternyata dia juga takut. Ketika dia sudah membunuh orang Mesir, ketahuan dan dia lari. Lalu 40 tahun dia di padang gurun, ya sudah lupa lah semua mungkin cita-cita dia, semua kebanggaan dia sudah nggak bisa dia andalkan lagi. Lalu Tuhan justru pada saat itu mau pakai dia. Dan Musa waktu itu menghindar dan dia bilang seperti ini ya. Di ayat 1 dari Keluaran 4. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Lalu ayat 2, ini dia ya. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ayat 3, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Kalau kita baca lebih lanjut, ya, ini kan ada 2 mujizat yang dibuat ya. Tongkat dia lempar jadi ular, kemudian yang kedua tangannya dimasukkan ke dalam baju lalu menjadi putih ya, kena kusta. Kemudian dimasukkan lagi tangannya, maka tangannya pulih kembali ya. Lalu yang ketiga juga ada ya, Tuhan sudah pergi ke Sungai Yordan ya, dan ke Sungai Nil ya, dan buat mujizat di situ. Tapi poin yang saya ingin sampaikan ini ya, ketika Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Musa menjawab, tongkat. Nah, ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi ya. Tongkat gembala pada masa itu ya, setidaknya cerita ketika zaman Daud atau bahkan zaman Yakub ya, ketika dia meninggalkan rumah orang tuanya, dia pergi tinggal di Laban dan kemudian dia menikah di situ. Ketika dia kembali, ya dia bilang, Tuhan, aku pergi cuma bawa tongkat, tapi ketika kembali aku bawa 2 pasukan ini ya, aku bawa 1 keluarga besar ya. Dan tongkat itu bicara tentang otoritas ya, tapi juga bisa bicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Jadi tongkat gembala itu ya, banyak hamba Tuhan yang ceritakan bahwa itu seperti catatan pribadi. Ada tanda-tanda yang digoret di tongkat itu ketika seorang gembala mengalami pengalaman bersama Tuhan ya, sebagai tanda. Saya dulu punya Alkitab yang saya beli dengan uang jajan saya sendiri. Itu Alkitab pertama saya. Dan di halaman paling awal tuh saya suka tulis ya,
hari-hari bersejarah. Jadi waktu saya lahir, kemudian waktu kecil ketika diserahkan ya kepada Tuhan. Waktu itu masih gereja yang lama, jadi dibaptis ya. Itu ada tanggalnya. Kemudian ketika saya terima Tuhan Yesus, kemudian ketika saya penuh Roh Kudus, lalu saya dibaptis, dibaptis air ya, diselamkan kapan, lalu hal-hal penting lah gitu. Itu ditulis. Nah kalau zaman dulu tuh katanya tongkat. Ya, jadi kalau makin banyak pengalaman bersama Tuhan tuh tongkatnya makin banyak ukiran sampai ke atas. Nah pengalaman bersama Tuhan itu yang Tuhan pakai ya untuk kita itu menjadi alatnya atau menjadi sarana untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kamu kenal Tuhan sejauh mana? Kamu punya pengalaman bersama Tuhan sejauh mana? Apa yang kau ketahui tentang Tuhan? Nah, itu menjadi dasar untuk Tuhan tuh bekerja dalam hidup kita. Tentunya perlu pertumbuhan rohani ya, nggak berhenti di situ. Tapi kembali ke prinsip ini ya, apa yang ada di tanganmu, itu yang Tuhan pakai ya untuk membuat kita menjadi alatnya ya. Tiap orang dipakai unik ya. Kita nggak perlu ikut-ikutan ya. Waduh, saya pengen bisa pandai berkhotbah, atau saya pengen bisa jadi worship leader yang bagus ya. Sementara suara kita mungkin pas-pasan ya. Bukannya nggak bisa Tuhan pakai, bisa ya. Sekian tahun yang lalu saya ingat ya, saya memang tidak latihan dengan baik ya, keyboard ya, memang dulu nggak punya dan berbagai alasan lah ya. Tapi pada saat tertentu ya, selama setahun itu saya keliling Indonesia ya main musik karena memang nggak ada yang bisa waktu itu, dan itu luar biasa ya. Saya melihat urapan Tuhan bekerja dengan dahsyat. Tapi begitu urapan itu nggak ada, wah kacau, yang nggak ada yang bisa saya banggakan ya, karena memang skill itu nyaris tidak punya ya. Tetapi ketika dalam acara-acara tersebut ya, saya main musik itu urapan Tuhan bekerja dengan dahsyat, dan itu hanya berlaku ketika saya mengikuti tuntunannya ya. Jadi ketika saya mau misalnya pakai itu untuk pelayanan seperti yang saya inginkan, ya nggak jalan gitu. Tapi waktu saya tahu ini tuntunan Dia, itu menjadi sangat luar biasa ya. Nah jadi apa yang ada pada kita itu yang Tuhan pakai ya. Dia bisa pakai dengan banyak cara. Kita nggak punya skill misalnya ya, mulai dengan, saya sering bilang kalau di pelayanan ada dua hal yang bisa dikerjakan ya tanpa kita perlu kualifikasi khusus ya. Yang pertama adalah jadi pendoa, jadi orang yang berdoa. Firman Tuhan berkata kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh Kudus menolong kita, mengajari kita bagaimana kita harus berdoa. Di Roma 8 ayat 26. Yang kedua menjadi seorang giver, seorang pemberi ya. Alkitab berkata Tuhan yang memberi benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jadi kita mulai dengan apa yang ada pada kita. Ya, jangan berkata saya nggak punya apa. Berdoa, tanya Tuhan. Nanti Tuhan bisa pakai ya. Kalau Tuhan berikan kita benih untuk ditabur, dan karena kita setia, ya ada upah. Ada upah sebagai seorang yang menabur. Ya, nggak usah banyak-banyak. Belajar setia, tanya Tuhan aja. Ya, step by step Dia akan menolong kita. Tapi prinsipnya apa yang ada pada kita, itu yang Tuhan pakai untuk memberkati kita, menolong kita, dan juga menjadikan kita alatnya. Jadi ini pertanyaan yang penting. Kalau ingat waktu Nabi Elisa didatangi oleh seorang janda yang suaminya tuh dulu nabi juga tapi udah meninggal, lalu punya hutang banyak dan nggak bisa bayar hutang. Lalu Elisa tanya, kamu punya apa? Lalu janda ini bilang, nggak punya apa-apa, cuma punya minyak dalam buli-buli. Kalau gitu pinjam bejana dari banyak tempat, ya. Setelah itu tutup pintumu dan tuang minyak ke dalam bejana itu. Ya, dituang semuanya sampai habis, ya, bejananya nggak ada lagi, lalu dijual dan dapat uang dari situ. Jadi dimulai dari apa yang ada di dalam
rumah kita, dalam diri kita, itu yang dipakai oleh Tuhan. What's in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Nah, ada kisah lain ya. Ini bahkan kisah yang lebih awal dari kisah tentang Musa. Ini cerita mengenai Hagar. Ya, waktu itu Abraham sempat nyangkut di Mesir. Kemudian karena Firaun mengingini istrinya, Abraham itu dapat banyak harta benda, termasuk budak laki-laki dan budak perempuan. Ya, di antaranya adalah Hagar. Nah, karena Abraham sekian lama menantikan janji Tuhan, Sarah istrinya belum hamil juga, lalu Sarah itu bilang sama Abraham, sudah kawin aja sama Hagar itu, nanti biar anaknya yang adalah anak kandungmu itu menjadi anakku. Lalu Abraham menuruti perkataan Sarai dan Abraham kawin dengan Hagar, lalu Hagar melahirkan anak, ya, seorang anak namanya Ismail. Tapi Tuhan tidak pakai Ismail itu sebagai saluran janji yang dia berikan kepada Abraham. Walaupun Tuhan bilang tetap akan kuberkati anakmu itu, ya, karena dia juga anakmu, tapi perjanjianku akan kubuat dengan Ishak, ya. Dan Ishak itu akan lahir tahun depan, ya, dan itu lewat Sarai, bukan lewat Hagar. Dan kemudian ketika tahun berikutnya memang Ishak lahir, ya, kemudian sudah disapi, waktu itu Ishak sedang bermain dengan Ismail, dan kalau kita baca di Alkitab, ya, terjemahan bahasa Inggris itu Ismail menganiaya atau mengejek, ya, memperdaya Ishak. Ya, jadi Ismail bermain tapi juga memperdaya atau mengejek atau mengganggu Ishak. Lalu Sarah marah dan Sarah menyuruh Hagar itu diusir dengan Ismail. Nah, awalnya Abraham juga kesel, tapi ya setelah itu Tuhan bilang, turuti perkataan istrimu karena memang yang disebut anakmu nantinya adalah Ishak. Tapi Ismail akan kubuat juga jadi bangsa yang besar. Ya, lalu kita lihat sekarang ini, ketika Abraham akhirnya mengusir Hagar untuk pergi dengan Ismail, ya. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Perhatikan ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, ini kabar baiknya bagi setiap orang apapun yang dialami, ya, baik atau tidak baik, ya. Tidak semua orang punya masa lalu yang baik, ya. Ada masa lalu yang tidak nyaman, tidak baik untuk diceritakan, ya. Tetapi masa depan itu kan ada di depan, ya, bukan di belakang. Nah, Hagar ini kalau dipikir apa kesalahan dia, ya? Dia itu budak. Dia itu diperoleh oleh Abraham ketika Abraham ada di Mesir. Abraham ada di Mesir karena kalau kita pelajari sebenarnya dia tidak berdoa tanya Tuhan lebih detail lagi. Dia pergi ke Mesir karena ada kelaparan waktu itu. Dan di situ dia takut, dia berkata bahwa istrinya ini adalah adiknya, ya, saudaranya. Sehingga Firaun mengambil istrinya itu untuk dijadikan salah seorang istri, ya, bagi Firaun. Dan Abraham diam aja. Tapi gara-gara itu Abraham mendapatkan banyak harta, ya.
Di antaranya budak laki-laki dan budak perempuan, termasuk Hagar di situ. Jadi Hagar ini kan nggak ada yang salah. Kemudian dia ketika Abraham keluar dari Mesir, Hagar itu dibawa keluar. Ya, dibawa, dan setelah beberapa lama saya percaya Hagar pasti cukup cantik lah ya, walaupun dia budak. Karena ketika dia kawin dengan Abraham atas saran istrinya, kan istrinya bilang, nanti kalau dia melahirkan seorang anak, ya biar anak itu menjadi anakku. Ya. Tentu dia ingin anaknya juga anak yang ganteng ya, walaupun bukan anak kandung dia gitu. Jadi Hagar nih pasti cantik ya. Nah, nah mungkin kalau dibilang satu kesalahan Hagar adalah ketika dia tahu dia hamil, dia memandang rendah nyonyanya. Ya. Dia memandang rendah nyonyanya, mungkin dia ejek, dia mencibir dan sebagainya. Lalu Sarai marah, lalu Hagar ditindas dan dia lari. Waktu dia lari, dia ketemu malaikat Tuhan bilang, kamu kembali lagi, biarkan dirimu ditindas, nanti kamu akan melahirkan seorang anak ya, dan anak Tuhan akan menyertai anak itu. Nah, kemudian dia balik dan akhirnya melahirkan seorang anak namanya Ismail, kemudian masih ada 14 tahun ya, sekitar 14 tahun, 15 tahun, kemudian akhirnya kisah ini terjadi. Ya, dia mesti pergi ya, dan waktu di ayat 15 ketika air yang di Kirbat itu habis, dia buang anaknya itu ke bawah semak-semak dan dia duduk agak jauh ya, sebab katanya nggak tahan dia melihat anak itu mati. Nah, waktu di situ dia menangis dengan suara nyaring. Mungkin dia menyesali dirinya. Kenapa aku lahir sebagai budak? Kenapa aku cuma dapat kesempatan menjadi istri dari tuanku cuma sebentar ya. Lalu aku dibuang ya. Jadi mungkin dia meratapi nasibnya. Tapi kalau kita baca lebih lanjut, kemudian Tuhan mengutus malaikatnya. Dikatakan, aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu ayat 19, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Jadi sumurnya udah ada, cuma dia nggak lihat. Nah, salah satu penyebabnya karena matanya nggak mampu melihat itu. Tapi setelah dia menangis, ya dengan suara nyaring, ya Tuhan pakai itu juga membersihkan matanya, dia bisa melihat sumur yang sudah ada. Ya, jadi kadang-kadang kita mengalami satu situasi yang nggak nyaman, lalu kita menjerit, kita menangis, lalu kita bisa melihat apa yang ada pada kita, apa yang ada pada tangan kita untuk dikerjakan, untuk diberkati oleh Tuhan, dan itu tidak hanya menjadi saluran, salah satu saluran di mana Tuhan memberkati kita, menolong kita, tapi itu juga dipakai sebagai alat untuk kita semakin kenal Tuhan dan diperluas, lalu kita menjadi alatnya untuk menceritakan kebaikan dan kuasa Tuhan. Ya. Jadi ada prinsip di sini, masa lalu tidak dapat diubah, tapi masa depan itu ada di tanganmu. Ya. Ada di tanganmu tuh artinya kita mau buat apa? Itu. Ini bukan berarti satu kesombongan ya. Kadang-kadang dari sini bisa bahaya juga ya. Itu di tangan saya, tergantung saya. Lalu kita lupa bahwa ada Tuhan ya yang kita perlukan supaya kita bisa berhasil. Makanya di kitab Ulangan dikatakan, apabila Tuhan telah memberkati kamu, kamu harus ingat bahwa Tuhanlah yang memberikan kepadamu the power to get wealth ya. Kuasa untuk menjadi kaya, untuk memperoleh kekayaan. Nah, untuk itu perlu dikerjakan ya dengan apa yang ada di tangan kita, dengan kedua tangan kita. Nah, kalau kita nggak mengerjakan sesuatu, lalu apa yang akan diberkati ya. Jadi ini satu prinsip yang penting ya. Apa yang ada di tangan kita itu yang perlu kita lihat, lalu tanya Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Ada satu perkataan yang bagus dari mantan Presiden Amerika ya, Theodore Roosevelt. Dia berkata begini, do what you can with what you have where you are. Ya. Lakukan apa yang kamu bisa, ya. Mulailah dengan itu, dengan apa yang kamu miliki, ya. Gak usah cari apa yang kamu gak miliki. Yang kamu miliki dulu itu apa ya? Dimanapun kamu berada, mulailah di situ. Izinkan Tuhan membuka mata kita ya, supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan akan pakai untuk memberkati kita ya. Apa aja ya, itu satu hal, satu proses ya. Tentu Tuhan bisa menjawab mujizat lewat banyak hal, tapi juga ada cara lain di mana Dia mau bentuk kita supaya kita
bisa berkembang comfort zone kita dan menjadi alat Tuhan di tangannya untuk memberkati orang lain. Haleluya. Amin.